Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Frida Ersayanti dengan NIM akhir 102 akan mencoba memaparkan materi lanjutan dari pemateri sebelumnya mengenai sifat-sifat isometri. Nantinya kita akan membahas 3 teorema, yaitu teorema 2.1, 2.2, dan juga 2.3. Nah, teman-teman bisa sambil membuka buku geometri transformasinya. Materi ini itu ada di halaman 2.4 sampai dengan 2.7. Nah, langsung saja untuk teorema yang pertama, yaitu teorema 2.1. Di sana disebutkan bahwa setiap isometri itu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis. Kemudian yang kedua mengawetkan ukuran sudut. Mengawetkan ini sama halnya seperti tetap atau menetapkan seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga itu mengawetkan kesejajaran. Nah, sesuai dengan yang ada di buku, jadi hanya ada satu pembuktian, hanya diberikan satu pembuktian dari ketiga sifat ini. Jadi nantinya saya juga akan memaparkan eh, pembuktian dari salah satu sifat ini, begitu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan pembuktian untuk sifat yang pertama, yaitu memetakan garis menjadi garis. Nah, pertama-tama ambil isometris barang T dan garis G. Kemudian akan dibuktikan bahwa transformasi dari garis G itu berupa sebuah garis juga. Nah, pembuktiannya, yang pertama itu ambil 2 titik sebarang A dan B pada garis G. Nah, jadi setiap titik yang ada di G ini nanti apabila dilakukan suatu transformasi itu akan menghasilkan titik juga, teman-teman. Jadi misalkan kita akan melakukan transformasi dari titik A itu akan menghasilkan titik juga, yaitu A aksen. Kemudian transformasi dari B itu dihasilkan B aksen. Seperti itu. Kemudian misalkan ada titik X itu juga akan menghasilkan transformasi Y, seperti itu. Nah, kemudian garis yang menghubungkan A aksen dan B aksen ini kita namakan sebagai H. Nah, kemudian kita akan menetapkan garis TG, seperti itu. Nah, TG ini adalah himpunan dari Y, di mana Y itu adalah transformasi dari X, dan X itu adalah elemen dari G. Akibatnya, A aksen dan B aksen itu nanti adalah elemen dari TG, seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan bahwa TG itu berupa garis lurus, maka kita harus menunjukkan bahwa TG itu sama dengan H. Jadi nanti kita akan membuktikan bahwa TG itu subset dari H, dan H juga subset dengan TG, seperti itu. Untuk pembuktian yang pertama, kita ambil sebarang titik Y, elemen dari TG, kemudian dari Y elemen TG itu akan berakibat ada 3 kasus, di mana nanti Y itu terletak di antara A aksen B aksen atau di luar, seperti itu. Untuk yang pertama, yaitu elemen dari TG terletak antara A aksen dan B aksen, atau A aksen Y B aksen, atau yang kedua dan ketiga itu di luar, tetapi yang satu di bagian A dan yang satu di bagian B, seperti ini. Nah, dari ketiga ini kita akan membuktikan salah satunya. Nah, kita ambil untuk kasus yang pertama, yaitu Y, elemen dari TG terletak antara A aksen dan B aksen, atau A aksen Y B aksen. Maka X itu nanti adalah elemen dari G, dan X antara A dan B, atau AX B, seperti itu. Nah, karena AX dan B itu kolinier atau segaris, maka berlaku AX ditambah dengan XB itu sama dengan AB. Nah, karena A aksen itu transformasi dari A, B aksen transformasi dari B, dan Y itu transformasi dari X, maka A aksen Y itu sama dengan AX, kemudian YB aksen itu sama dengan
XB, dan A aksen B aksen itu sama dengan AB, seperti itu. Nah, apabila yang kedua ini kita substitusikan ke yang pertama, maka akan didapatkan hubungan A aksen Y ditambah Y B aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, akibatnya A aksen Y dan B aksen itu nanti kolinier, artinya Y itu elemen dari H. Nah, karena untuk sebarang Y elemen dari TG itu ternyata Y elemen dari H, dapat disimpulkan bahwa TG itu adalah subset dari H, seperti itu. Nah, kita akan membuktikan untuk yang kedua, yaitu H itu subset dari TG. Nah, kita ambil titik sebarang C aksen yang elemen dari H. Kemudian hal ini juga akan mengakibatkan 3 kasus juga, yaitu C aksen itu antara A aksen dan B aksen, dan C aksen itu ada di luar, seperti itu. Nih, kasus yang pertama, C aksen terletak antara A aksen dan B aksen. Kemudian yang kasus kedua itu C aksen di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di pihak A aksen. Kemudian yang C itu di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di pihak B aksen, seperti itu. Nah, tetapi kasus pada pembuktiannya ini serupa seperti yang sebelumnya. Kemudian nanti juga hanya akan ditunjukkan untuk kasus yang pertama, seperti itu. Mengapa demikian? Itu karena C aksen itu elemen dari H, dan H itu elemen dari bidang Euclides V, maka C aksen itu juga elemen dari V, seperti itu. Karena T suatu transformasi dan C aksen itu elemen dari V, maka ada C aksen V, sehingga C aksen itu nanti adalah transformasi dari titik C, seperti itu. Sama seperti sebelumnya. Nah, bagaimana jika kita mengambil C, titik C itu berada di luar dari garis G? Jadi C itu bukan elemen dari G. Kita andaikan bahwa C itu bukan elemen dari G, seperti ini teman-teman. Nah, karena C bukan elemen dari G, maka diperoleh hubungan panjang AC ditambah panjang CB itu tidak sama dengan panjang AB. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, karena C aksen itu transformasi dari C, A aksen dari transformasi A, kemudian B aksen itu TB, dan T suatu isometri, maka A aksen C aksen itu sama dengan AC, kemudian C aksen B aksen itu sama dengan CB, kemudian A aksen B aksen itu nanti sama dengan AB. Nah, apabila hal ini disubstitusikan pada saat yang pertama, bersamaan yang pertama, maka nanti kita peroleh hubungan A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu tidak sama dengan A aksen B aksen. Seperti itu. Nah, akan tapi karena A aksen B aksen C aksen itu terletak pada garis lurus H, dan C aksen antara A aksen dan B aksen, maka didapat hubungan A aksen C ditambah C aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen, seperti itu. Nah, terjadilah kontradiksi antara 2 dan 3 ini. Karena terjadinya hal ini, artinya pengandaian bahwa C elemen dari G itu bernilai salah. Akibatnya haruslah C itu elemen dari G, karena C elemen dari G, maka C aksen juga elemen dari TG. Nah, karena untuk sebarangan C aksen elemen H dapat ditunjukkan bahwa C aksen itu elemen dari TG, maka H itu subset dari TG. Dalam hal ini, C aksen itu boleh sebarang, tetapi untuk C-nya itu sudah pasti harus ada di garis G, seperti itu teman-teman. Nah, karena TG subset dari H dan H itu subset dari TG, hal ini berakibat bahwa TG itu merupakan garis H. Nah, karena H itu suatu garis lurus, maka TG juga
garis lurus, seperti itu. Kita lanjut ke teorema yang kedua, yaitu teorema 2.2. Teorema 2.2 ini merupakan akibat dari teorema 2.1. Nah, apabila garis G dan H saling tegak lurus dan T itu suatu isometri, maka TG dan TH juga saling tegak lurus. Nah, pembuktiannya, karena sudut yang dibentuk oleh G dan H itu adalah siku-siku atau 90 derajat, dan T itu suatu isometri. Nah, berdasarkan teorema 2.1 bagian B tadi kan sifat dari isometri itu kan ada mengawetkan ukuran sudut, yang mana mengawetkan itu adalah tetap atau menetapkan. Jadi mengakibatkan bahwa sudut yang dibentuk oleh TG itu juga siku-siku. Dengan kata lain, TG dan TH juga saling tegak lurus. Jadi sudut yang dibentuk oleh G dan H itu juga sama dengan sudut yang dibentuk oleh TG dan TH, seperti itu. Lanjut, untuk teorema yang terakhir yaitu 2.3, komposisi dua buah isometri adalah sebuah isometri. Kita lanjut ke buktinya. Ambil dua isometri, namakanlah mereka dengan T1 dan T2. Nah, terjadilah komposisi dari T1 dan T2, yaitu T1.T2 atau T2 itu .T1. Nah, akan dibuktikan salah satunya. Misalkan kita ambil yang pertama, yaitu akan dibuktikan T1.T2 itu adalah isometri. Nah, ambil dua titik sebarang A, B yang elemen dari bidang Euclides V. Nah, misalkan transformasi kedua dari titik A itu didapatlah A1, kemudian transformasi kedua dari titik B itu adalah B1, kemudian transformasi 1 dari titik A itu adalah A aksen, dan transformasi 1 dari B1 itu adalah B aksen. Nah, dari permisalan ini dapat kita cari bahwa T1.T2 dari titik A itu berarti kan T1 dari T2 titik A itu kan T1 dari titik A1. Berarti kan T1 dari titik A1 itu kan A aksen. Nah, kemudian untuk T1.T2 dari titik B, berarti T1 dari T2 titik B itu menghasilkan T1 dari titik B1, itu menghasilkan titik B aksen, seperti itu. Jadi karena T2 itu isometri, maka A1B1 itu sama dengan AB. Dan karena T1 isometri, maka B aksen A aksen itu sama dengan A1B1. Nah, karena A aksen B aksen itu sama dengan A1B1 dan A1B1 sama dengan AB, maka A aksen B aksen itu sama dengan AB. Jadi terbukti bahwa T1.T2 itu juga suatu isometri. Seperti itu. Oke, lanjut ke latihan soalnya, teman-teman. Di sini ada satu soal. Diberikan titik-titik A 2,-1, B 4,0, C min 4,1, dan D min 2, K. Apabila T suatu isometri sehingga T A sama dengan C dan TB sama dengan D, besar K adalah A min 2, B min 1, C1, D2. Silakan teman-teman kerjakan dengan menggunakan salah satu sifat yang ada di isometri. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.